Halo, kembali lagi dengan Dila di sini di channel Grafologi Indonesia dalam program 1000 Sharing Ringan di Hari Rabu. Anda pernah nggak sih ngeliat bangunan yang desainnya itu yang inovatif, estetik, terus strukturnya juga indah, bahkan pemanfaatan ruangnya juga efisien banget? Nah, hal ini tidak terlepas dari keterlibatan seorang perancang bangunan atau dari seorang arsitek. Nah, kali ini saya ada permintaan analisa dari sebuah kantor yang sedang mencari kandidat arsitek. Mereka sedang screening nih, apakah calon yang mereka pertimbangkan adalah orang yang cocok dalam perencanaan pembangunan, namun juga bisa menyajikan desainnya dengan kreatif, estetik, dan bernilai guna. Nah, hari ini saya sudah menerima sampel tulisan kandidat tersebut. Nah, yuk kita cek bareng-bareng nanti apakah tulisan ini sebenarnya cocok, penulis ini cocok atau tidak untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang arsitek. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa, kita bedah dulu nih, tugas dan tanggung jawab seorang arsitek itu apa sih? Agar kita tahu trait-trait atau tanda-tanda apa saja yang harus kita temukan dan kita perhatikan dalam menganalisa tulisan tangan ini. Coba, kalau menurut Anda, ketika mendengar kata arsitek, pekerjaannya kira-kira seperti apa ya? Mendesain suatu bangunan, kota, infrastruktur lainnya? Ya, betul banget. Secara umum, arsitek itu memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang penting banget dalam proses membangun dan mendesain suatu bangunan. Tugas utama seorang arsitek adalah membuat desain bangunan dan struktur lainnya yang tidak hanya memperhatikan estetika, tapi juga dari segi fungsionalitasnya, keamanannya, dan keberlanjutannya. Nah, ini termasuk dalam membuat misalnya sketsa awal, mengembangkan desain yang konseptual, dan juga menciptakan rencana detail yang menggunakan software dengan desain-desain khusus. Nah, seperti itu. Selain itu, arsitek juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa desain mereka memenuhi semua peraturan zonasi dan kode bangunan, juga standar keselamatan dan aksesibilitasnya. Nah, para arsitek juga seringkali bekerja sama dengan klien buat memahami nih kebutuhan dan keinginan mereka, mengintegrasikan hal ini ke dalam desain mereka agar menjadi yang unik tapi tetap sesuai dengan anggaran. Seorang arsitek juga sering jadi pengawas proyek, berkoordinasi dengan kontraktor dan subkontraktor, dan juga memastikan bahwa konstruksi jalan sesuai dengan rencana. Nah, mereka juga bisa ikut dalam memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam proyek nih, misalnya memilih bahan dan teknologi yang ramah lingkungan. Terus juga bisa dalam beberapa kasus, arsitek juga memberikan masukan dan saran terutama terkait dengan furnitur, warna, dan bar interior. Walaupun itu sebenarnya lebih desain interior ya, tapi arsitek bisa ikutan memberi masukan di sana. Jadi, secara keseluruhan, peran arsitek penting banget dalam menciptakan bangunan yang tidak hanya indah dan unik, tapi juga aman dan nyaman. Nah, kalau kita lihat dari tanggung jawab dan tugas seorang arsitek ini, ya, mereka sangat membutuhkan kombinasi kemampuan kreativitas, kemampuan imajinasi yang tinggi, kemampuan analitis, juga kemampuan organisasi yang baik. Karena hal ini akan membantu seorang arsitek untuk menciptakan desain yang tidak hanya memenuhi estetika dan fungsional, tapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonominya. Oke, kalau gitu kita langsung analisa tulisan tangan kandidat ini, apakah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang arsitek atau tidak. Simak terus ya videonya. Nah, trait pertama yang harus kita perhatikan adalah analytical thinking, kemampuan berpikir analitis. Untuk melihat seseorang yang memiliki kemampuan analitis ini atau tidaknya, bisa kita lihat dari huruf M dan N yang di bawahnya itu ada sudutnya. Nah, penulis dengan ciri seperti ini biasanya adalah seorang yang tidak gampang menerima suatu informasi apa adanya. Dia tidak mudah menerima informasi sebagai fakta sampai dia menilai sendiri nih, apakah itu benar atau tidak. Ketika menerima informasi, penulis akan menganalisa setiap aspek sebelum memutuskan sesuatu. Nah, penulis ini ingin mendapatkan jawaban dari dirinya sendiri. Jadi, dia akan menggali fakta dan menganalisa apa konsekuensi yang terjadi dari suatu informasi. Nah, seperti itu. Nah, dengan kemampuan seperti itu, orang dengan pola pikir analitis ini cocok banget untuk menjadi arsitek yang perlu untuk menganalisa setiap kebutuhan dan perencanaan pembangunan dan menyesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan klien. Nah, dengan kemampuan analitis yang baik, dia akan mampu untuk menggali informasi teknis seperti misalnya nih, ketahanan struktur, sistem pengaturan udaranya, patuh terhadap peraturan pembangunan, dan lain-lainnya. Jadi, juga yang tidak kalah penting juga adalah dia mampu menganalisa solusi yang paling tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi estetika dan fungsionalitasnya. Jadi, all in. Nah, jadi kemampuan analitis ini bisa membantu arsitek dalam mengelola berbagai informasi, termasuk juga memilih-milih prioritas dan merumuskan solusi yang tepat dalam proses merancang bangunan.
Pekerjaan arsitek memerlukan kemampuan analisa yang kuat dan mendalam. Ini adalah elemen kunci yang mendukung dalam membentuk hasil desain yang efektif, yang fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan. Nah, sekarang kita lihat dari tulisan ini. Ini di sini kita lihat di huruf M dan N-nya di bawahnya tuh banyak sudut-sudutnya. Jadi ini kelihatan bahwa orangnya kemampuan analitisnya lumayan tinggi. Nah, ini akan menunjukkan kemampuan dia dalam menganalisa dan menunjukkan bahwa dia orang yang kelihatan nih potensinya untuk menjadi seorang arsitek. Nah, kita lanjut tanda yang kedua, yaitu imagination abstrak, kemampuan imajinasi abstrak. Nah, coba kalau kita bayangin dari kerjaannya aja udah terbayang ya, kenapa seorang arsitek ini harus memiliki imajinasi abstrak. Ini karena kemampuan imajinasi ini akan dapat membantu mereka dalam mengembangkan gagasan-gagasan kreatif yang inovatif dan unik dalam membangun desain bangunannya. Nah, tanda ini bisa kita perhatikan pada huruf-huruf zona atas seperti B, L, K, H. Nah, nanti itu di B, L, K, H itu ada loops yang lebar-lebar. Contohnya seperti nanti di sini. Coba kita lihat dari tulisan kandidat ini, terlihat ya beberapa BLKH-nya ada loops di zona-zona atasnya yang cukup lebar. Nah, tanda seperti ini menggambarkan penulis memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan dan membuat gambaran di pikirannya. Jadi ketika ia memikirkan dan membayangkan, akan banyak ide-ide yang bermunculan. Ini membuatnya menjadi seorang yang kreatif dan memiliki banyak ide yang juga akan menguntungkan nih dalam proses desainnya. Nah, dengan kemampuan ini, penulis dapat memanfaatkan imajinasi abstraknya untuk mempertimbangkan nih gagasan-gagasan baru yang tidak terbatas oleh ide-ide konvensional. Nah, kemampuan ini sangat dibutuhkan sekali untuk menjadi seorang arsitek, karena seseorang dengan kemampuan imajinasi abstrak ini cenderung lebih mampu untuk menghasilkan desain yang unik dan menarik, dan dapat menyampaikan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih visual dan lebih kreatif kepada klien atau pihak-pihak yang terlibat dalam proyeknya. Misalnya mulai dari mengambil sudut pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang yang berbeda-beda, melihat desain dari berbagai perspektif, dan mempertimbangkan aspek-aspek yang tidak biasa atau konvensional dengan menggabungkan berbagai elemen, gaya, dan konsep. Jadi, dengan adanya beberapa tanda seperti ini muncul pada tulisan ini, kandidat ini sudah mulai nih melihatkan potensi dia sebagai seorang arsitek. Lanjut kita bahas the traits yang ketiga, yaitu namanya imagination material. Nah, kalau tadi kita ngebahas imagination abstrak, yang ini adalah imagination material. Nah, kita cek. Apa sih bedanya antara imagination material dengan imagination abstrak? Bedanya yang pertama adalah kita lihat dari tulisannya yang terdapat loops yang lebar-lebar di zona bawah. Kalau tadi abstrak itu loopsnya lebar-lebar di zona atas, kalau yang material ini di zona bawah. Nah, yang perbedaan kedua adalah imagination material ini lebih berkaitan dengan kemampuan untuk membayangkan bentuk fisik dan struktur nyata. Ini berkaitan dengan visualisasi detail spesifik seperti tata letak ruang, bentuk bangunan, penggunaan material tertentu. Nah, imajinasi material ini jadi lebih terkait dengan penerapan praktis dan realistis dari ide-ide desain. Jadi kalau misalnya kita bicarakan secara sederhana, kalau tadi imajinasi abstrak adalah tentang membayangkan apa yang bisa menjadi, sedangkan imajinasi material adalah membayangkan bagaimana sesuatu akan tampak atau dibangun secara nyata. Kedua bentuk imajinasi ini saling melengkapi dan sama pentingnya dalam proses arsitektur. Nah, dengan adanya imajinasi material ini memungkinkan seorang arsitek untuk memvisualisasikan desain bangunan secara rinci, termasuk bentuk, ukuran, dan tata letak ruang. Kemampuan ini penting untuk mengubah ide menjadi rencana konstruksi yang dapat diimplementasikan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tulisan kandidat yang ini, hampir semua huruf Y, G-nya ini memiliki loops yang cukup lebar ya di zona bawahnya. Jadi dari tulisan ini menandakan bahwa penulis memiliki material imagination yang baik. Jadi sejauh ini cocok ya si kandidat ini untuk menjadi arsitek. Karena tadi dia udah punya analitis, punya imagination material, imagination abstrak. Nah, sekarang kita cek traits berikutnya. Traits yang keempat yaitu organizational ability, kemampuan pengorganisasian seorang. Nah, kemampuan organisasi ini bisa dilihat dari tulisan yang misalnya marginnya rapi, baseline-nya konsisten, tidak bergelombang, lalu spasi antar kata dan antar barisnya juga baik dan konsisten, lalu bentuk-bentuk hurufnya reguler, dan juga tidak banyak coretan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tulisan yang ini, kandidat ini juga lumayan ya kemampuan organisasinya karena marginnya cukup rapi, jarak antar barisnya tidak ada tabrakan, lumayan konsisten, bentuk hurufnya juga reguler, tidak banyak perubahan. Nah, ini juga sudah menggambarkan seseorang yang cukup terorganisir dan baik dan unggul dalam strategi dan perencanaan. Kemampuan organisasi ini memungkinkan dia nanti untuk membangun pola yang teratur dalam sehari-harinya, baik dalam pekerjaan ataupun dalam ide-idenya.
Nah, kemampuan organisasi ini cukup penting dalam profesi arsitek, karena seorang arsitek dengan kemampuan organisasi yang baik bisa merencanakan dan berkoordinasi dan mengelola berbagai informasi dan berbagai aspek proyek arsitektural dengan efisien. Ini tidak hanya mencakup dalam mengatur dan memantau timeline proyek saja, tapi juga melibatkan koordinasi yang efektif dengan berbagai stakeholder, misalnya seperti klien, kontraktor, insinyur, dan berbagai pihak berwenang. Nah, kemampuan ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek proyek, dari konseptualisasi sampai ke konstruksi dan penyelesaiannya berjalan sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan anggaran. Dan ternyata kita menemukan ya traits ini pada tulisan kandidat yang ini. Ini menggambarkan penulis sudah siap atau memiliki potensi dalam melakukan tanggung jawab sebagai seorang arsitek. Nah, jadi kalau kita lihat dari analisa kita tadi, secara keseluruhan kandidat ini, penulis ini memiliki nih traits utama yang dibutuhkan untuk pekerjaan seorang arsitek. Jadi secara alami, artinya penulis ini memiliki potensi untuk menjadi seorang arsitek. Atau jangan-jangan traits tadi juga ada nih pada tulisan Anda. Boleh ya share di kolom komentar. Nah, Anda juga bisa loh melihat potensi, bakat, dan kepribadian seseorang dari tulisan tangannya dengan belajar grafologi. Salah satunya bisa belajar di Grafologi Indonesia. Anda bisa menjadi seorang grafolog profesional dengan mengikuti kursus-kursusnya dan mendapatkan pengalaman belajar grafologi yang mendalam, menyenangkan, dan sistematis. Oke, sampai di sini dulu analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi Anda yang sedang belajar grafologi. Anda juga bisa share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.